Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mapel ibadah di kelas 8. Sebelum kita melanjutkan materinya, Bu Ella akan bertanya dulu kepada anak-anak semuanya. Minggu lalu kita sudah membahas bab tentang apa ya teman-teman ya? Bab tentang sholat sunnah. Iya. Nah, sekarang pada materi baru ibadah kelas 8 bab 3 kita akan membahas tentang sujud. Nah, tahu nggak sujud itu apa ya? Nah, sujud itu kita taunya itu mungkin pada saat kita sedang sholat itu sujud. Nah, tapi nanti lain ya. Kalau di sini nanti kita akan mengetahui beberapa macam-macam sujud. Nah, sebelumnya Bu Ella akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu. Nah, dengan mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak semuanya dapat mengetahui pengertian sujud, dapat memahami macam-macam sujud, dapat mempraktikkan sujud dalam kehidupan sehari-hari, sadar akan karunia Allah, mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, mengerti tentang kegunaan sujud. Nah, begitu ya teman-teman ya tujuan mempelajari bab 3 tentang sujud ini. Nah, nanti pokok bahasan utamanya yang pertama kita akan membahas tentang sujud syukur. Yang kedua, kita akan membahas tentang sujud tilawah, dan yang ketiga kita akan membahas tentang sujud syahwi. Nah, sebelumnya biar anak-anak semuanya di sini tahu pengertian sujud, ayo kita lihat pengertian sujud itu apa ya. Pengertian sujud itu adalah salah satu rukun sholat yang merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada Allah sajalah. Nah, jadi sujud itu adalah rukun sholat yang merupakan satu bentuk kepasrahan. Nah, tapi di sini kita akan membahas tentang sujud syukur terlebih dahulu. Teman-teman di sini sudah tahu belum ya tentang sujud syukur? Nah, kalau belum tahu, ayo kita bahas bersama-sama. Syukur artinya itu berterima kasih kepada Allah. Sedangkan sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Nah, contohnya itu apa ya? Contohnya itu misalkan di Kabupaten A ada gempa, tapi kita alhamdulillah selamat dari gempa tersebut. Nah, kita itu disunahkan untuk sujud syukur. Contoh lainnya itu adalah ketika kita mendapatkan nilai dari guru dan kita itu mendapatkan nilai yang baik, kemudian kita lulus dengan hasil yang memuaskan, itu kita juga disunahkan untuk sujud syukur ya. Syaratnya bagaimana sujud syukur? Syaratnya itu dapat dilakukan kapan saja dan disyaratkan dalam keadaan suci. Boleh dalam keadaan suci, boleh juga tidak dalam keadaan suci, karena ini adalah bukan sujud di dalam sholat, tapi disunahkan kita itu dalam keadaan suci ketika sujud. Nah, terus yang selanjutnya dilakukan langsung dengan sujud ketika mendengar kabar bahagia dengan mengucapkan tasbih, tahmid, dan berdoa. Nah, itulah syarat-syaratnya ya. Jadi syaratnya kita boleh tidak bersuci dulu, tapi disunahkan baiknya itu adalah bersuci terlebih dahulu sebelum sujud syukur. Nah, terus yang kedua itu ada sujud tilawah. Menurut bahasa, sujud tilawah itu adalah berarti sujud karena bacaan tertentu di dalam Al-Quran. Nah, bacaan tertentunya namanya apa? Namanya itu adalah ayat sajdah. Nah, syarat sujud tilawah itu yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat, dan yang ketiga, menutup aurat. Nah, ayat-ayat sajdahnya itu ada 15. Nah, itu ada ayat ke-206 dari surat Al-A'raf,
ayat ke-15 dari surat Ar-Ra'd, ayat ke-50 dari surat An-Nahl, ayat ke-109 dari surah Al-Isra, ayat ke-58 dari surat Maryam, ayat ke-18 dari surat Al-Hajj, ayat ke-77 dari surat Al-Hajj, ayat ke-60 dari surat Al-Furqan, ayat ke-26 dari surat An-Naml, ayat ke-15 dari surat As-Sajdah, ayat ke-38 dari surat Fussilat, ayat ke-62 dari surat An-Najm, ayat ke-21 dari surat Al-Insyiqaq, dan ayat ke-19 dari surat Al-Alaq, dan yang terakhir ayat ke-24 dari surat Shad. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita simak bareng-bareng tata cara sujud tilawahnya. Yang pertama, apabila sedang sholat dan membaca ayat sajdah disunahkan sujud. Yang kedua, sujud tilawah di luar sholat bila membaca ayat sajdah atau mendengar disunahkan dengan rukun-rukunnya. Ada niat, takbiratul ihram, sujud sekali, kemudian memberi salam sesudah duduk. Nah, doa sujud tilawah itu bagaimana? Nah, di sini ada contoh doa sujud tilawah. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu doa sujud tilawahnya. Nah, setelah selesai, lalu bangkit berdiri dan meneruskan sholatnya. Jadi, apabila kita dalam sholat, terus imam atau kita sendiri membaca ayat sajdah, disunahkan sujud tilawah terlebih dahulu. Atau apabila kita sedang mengaji, terus ada ayat sajdah, kita disunahkan juga langsung mengerjakan sujud tilawah. Nah, yang selanjutnya ada sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilaksanakan karena ragu, kurang, atau kelebihan rakaat saat melaksanakan sholat. Nah, bacaan sujud sahwinya, nah, kita simak bareng-bareng dan dibaca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang artinya, Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, tata cara sujud sahwi bagaimana? Nah, ini dia tata cara sujud sahwi. Dilaksanakan sesudah salam, bila kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Dilaksanakan sebelum salam bila terjadi keraguan dalam sholat. Nah, jadi tata cara sujud sahwi itu ada dua, dilaksanakan sesudah salam atau sebelum salam. Kalau sesudah salam bila kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat ketika kita ragu. Nah, terus yang ketika ragu kurang berapa ya ini kita sholatnya, saya sholatnya kurang berapa rakaat ya. Nah, itu dilaksanakan sujud sahwinya itu sesudah salam. Namun bila dilaksanakan sebelum salam itu bila terjadi keraguan-raguan dalam sholat. Misalkan tadi saya baca surat ayat Al-Quran apa enggak ya, tadi saya membaca doa iftitah atau enggak ya, dan lain sebagainya seperti itu ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu materi tentang sujud. Kita sudah mengetahui apa itu sujud syukur, apa itu sujud tilawah, dan apa itu sujud sahwi. Semoga dengan mempelajari materi pada siang hari ini, kita bisa melaksanakan dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.